timnas Indonesia kesulitan keluar dari hybrid press yang dilakukan oleh Jepang. Hybrid press adalah sistem pertahanan yang memadukan antara man-to-man marking dan juga zonal marking. Dan hybrid press yang dilakukan oleh Jepang membuat timnas Indonesia tanpa peluang atau tanpa shot on target. 0 shot on target menandakan timnas Indonesia tidak bisa keluar dari hybrid press yang dilakukan oleh Jepang. Dan karena kekalahan ini, banyak yang berspekulasi timnas Indonesia kalah kualitas dari Jepang. Namun apakah hal itu benar? Hal itu mungkin benar, namun tidak sepenuhnya benar, karena pemain timnas Indonesia bermain di Eropa, jadi kualitasnya tidak jauh beda dengan pemain Jepang. Dan menurut saya kekalahan timnas Indonesia atas Jepang karena kurangnya penelitian taktikal Jepang secara mendalam oleh tim kepelatihan. Dan Crystal Palace pernah mengalahkan hybrid press Manchester City. Crystal Palace mengalahkan Manchester City yang menggunakan taktikal hybrid press dengan mengandalkan second ball. Di sini Anda akan melihat pemain Crystal Palace melakukan direct pass. Tujuannya untuk mendapatkan second ball. Namun beberapa kali percobaan pemain Crystal Palace gagal. Dan yang paling mencolok di sini pemain Crystal Palace melakukan build up dari belakang. Dan ketika garis pertahanan Manchester City sangat tinggi, di situ pemain Crystal Palace melakukan direct pass. Nah, setelah beberapa percobaan, pemain Crystal Palace berhasil menembus pertahanan Manchester City dan disinilah terjadi gol. Dan taktikal seperti ini mulai digunakan untuk melawan hybrid press yang dilakukan oleh lawan. Tapi yang paling penting dalam melakukan taktikal ini, tim kita harus bagus dalam hal transisi bertahan ke menyerangnya. Timnas Indonesia juga melakukan hal serupa ketika menghadapi Jepang. Namun sayangnya timnas Indonesia transisi bertahan ke menyerangnya sangat buruk, sehingga timnas Indonesia selalu gagal. Di sini terlihat sekali ketika pemain timnas Indonesia melakukan direct pass oleh Romani langsung dipres oleh 3 pemain Jepang. Namun di sini bola bisa didapatkan oleh pemain timnas Indonesia dan di sini terjadi situasi 4 versus 3. Dan lihatlah ketika pemain Jepang kehilangan bola, mereka langsung menekan pemain timnas Indonesia. Namun sebenarnya di sini ada opsi jika Pelupesi mau mengarahkan bola itu ke half space sebelah kanan. Namun di sini Pelupesi lebih memilih back pass. Lagi, di sini pemain timnas Indonesia mencoba kembali melakukan direct. Namun di sini terlihat oleh Romani langsung dipressing oleh 2 pemain Jepang. Dan di sini juga akan terlihat transisi bertahan ke menyerang timnas Indonesia sangat buruk sekali, sehingga di sini pemain timnas Indonesia kalah jumlah dari pemain bertahan Jepang. Buruknya transisi bertahan ke menyerang timnas Indonesia juga terlihat ketika timnas Indonesia menghadapi Cina. Nah, di momen ini juga terlihat oleh Romani meminta direct pass, namun itu tidak dilakukan oleh Mads Hilgers. Dan di sini terlihat Mads Hilgers lebih memilih mengumpankan bola itu ke Yance Sayuri. Namun lagi-lagi pemain Jepang berhasil mengantisipasi direct pass yang dilakukan oleh pemain timnas Indonesia. Di momen ini juga terlihat pemain timnas Indonesia melakukan progresif dan lagi-lagi oleh Romani yang dijadikan target. Namun sayangnya di sini oleh Romani terjebak offside. Lagi, di sini pemain timnas juga melakukan direct pass dan yang ditarget adalah oleh Romani. Dan di sini pemain timnas mendapatkan second ball. Namun sayangnya pemain timnas tidak bisa memanfaatkan ruang sekecil apapun. Selain itu pemain Jepang juga melakukan agresif pressing dan akhirnya serangan itu kembali gagal. Di momen ini pemain timnas Indonesia juga kembali melakukan direct pass. Namun apa yang terjadi? Oleh Romani langsung dipressing oleh pemain Jepang. Namun sayangnya pemain timnas Indonesia yang memiliki transisi bertahan ke menyerang yang buruk membuat bola itu hilang kembali karena telatnya support terhadap oleh Romani. Di momen ini pemain timnas Indonesia juga berusaha melakukan counter attack. Namun di sini pemain Jepang berhasil mengantisipasinya. Jadi kekalahan timnas Indonesia atas Jepang sebenarnya bukan kita kalah kualitas dari Jepang, namun kurangnya persiapan timnas Indonesia. Dan juga selain itu pemain timnas Indonesia memiliki pelatih baru, jadi pemain harus beradaptasi dengan strategi pelatih baru. Selain itu analisis taktikal Jepang secara mendalam juga seharusnya dilakukan, karena untuk menghadapi tim seperti Jepang harus dilakukan analisis secara mendalam dan teliti, sehingga nantinya timnas Indonesia bisa
bisa meredam permainan Jepang yang sangat agresif. Selain itu, secara taktikal, timnas Indonesia masih memiliki banyak kekurangan. Contohnya ketika melawan Cina, timnas Indonesia terlihat memiliki kekurangan di transisi bertahan ke menyerang atau sebaliknya, dan seharusnya kekurangan itu harus segera diperbaiki sebelum ronde keempat dimulai.